Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya kepada kita sekalian, pada keluarga kita, pada masyarakat di Indonesia, kaum muslimin terutama, dan berbagai tempat di dunia ini, berbagai belahan dunia. Atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada kita sekalian, terutama nikmat hidayah, nikmat iman yang tak ternilai harganya. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, insya Allah kita akan berbincang-bincang ya, ringan. Permintaan Pak Joni kita ngobrol-ngobrol ringan aja nih. Joni Hermana, beliau bersedia untuk berbagi dengan kita ya tentang bagaimana peran dan kontribusi dari akademisi dalam mengisi berkiprah ya bagi dan negara ini. Sebagai informasi saja kepada Kang Joni, jadi alhamdulillah kajian Al-Jabar ini, kabar ya, dulu namanya kajian pada asar karena offline waktu itu. Jadi begitu masuk pandemi bulan September 2020 kita lakukan secara online, dan alhamdulillah selama 2 tahun berturut-turut kita menyelenggarakan acara ini. Ya, libur hanya pada saat Idul Fitri atau Idul Adha biasanya begitu ya. Berbagai pembicara baik dari kalangan akademisi, para asatid atau juga para praktisi ya kita undang, bagaimana beberapa itu sudah kita masukkan juga di YouTube channel dari media Al-Jabar ya. Mungkin mudah-mudahan Pak Joni sempat melihat. Jadi topik yang kita bicarakan bervariasi ya, umumnya tentang masalah keilmuan ya, karena kita ada di jadi Masjid Al-Jabar ini adalah masjid di kampus ITB Jatinangor, Kang Joni, yang itu didirikan dengan dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, zaman Pak Ahmad Heriawan jadi gubernur gitu. Kebetulan kita dapat keuntungan dapat karunia lah gitu dengan lahan yang digandakan sempit hanya 20-an hektar gitu ya. Jadi kita dapat lahan 40-an hektar di Jatinangor ya. Walaupun masih jauh dibandingkan dengan STPDN dan Unpad yang ratusan hektar itu lahan. Nah, juga ITS juga rasanya sampai ratusan hektar ya Kang Joni ya. Jadi kita masih kecil sebetulnya. Mungkin saya ingin sedikit sebetulnya sih mungkin tidak perlu diperkenalkan lagi ya. Prof. Joni Hermana ini Rektor ITS yang ke-11 ya, kalau saya baca di Wikipedia itu mendapat jabatan amanah Rektor ITS dalam periode 2015 sampai 2019 ya. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Dekan Teknik Sipil dan Perencanaan ITS pada 2007-2011 ya. Kang Joni ini menyelesaikan seangkatan dengan saya, dengan Kang Darman, dengan Teh Hani yang kebetulan join di sini, alhamdulillah. Angkatan 80 kami. Assalamualaikum. Salam. Sehat ya. Aura juga. Ini foto ibunya di bawah-bawah nih. Jadi kami angkatan 80 ya, satu angkatan. Yang jadi lulus tahun 86 ya kalau nggak salah dari Teknik Lingkungan ITB. Kemudian beliau melanjutkan di Universitas Gent ya. Ini Belgia atau Belgia ya rasanya? Belgia. Master Hasil Lingkungan tahun 1961.
kemudian S3 di Newcastle, UK ya, antara tahun 94 sampai dengan tahun 97. Ini nggak ketemu saya karena tahun 93 saya sudah selesai dari Swansea ya, di UK. Baik, beliau juga pernah mendapatkan amanah di Dewan Pengawas PDAM Surabaya periode 2002 2006 ya kalau nggak salah ya, tim ahli ya untuk wali kota Surabaya 2006-2015, anggota Dewan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ya, dan beliau telah menuliskan artikel tidak kurang dari 180 artikel ilmiah yang saya lihat dari jumlahnya di Wikipedia ya. Baik, itu sekedar perkenalan ya untuk bincang-bincang kita, untuk tamu kita ataupun narasumber kita pada malam hari ini, Profesor Insinyur Joni Hermana, MSc, ES, PhD ya kalau gelar panjangnya. Baik, Kang Joni, silakan waktu Zoom dan tempat Zoom ini dipersilakan untuk menyampaikan paparannya tentang apalah gitu ya, tapi kira-kira mungkin kalau judulnya terlalu besar bisa sesuai dengan yang di ini Kang Joni aja ya. Silakan Kang Joni. Maka sebentar saya share screen dulu ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kang Topik, Kang Taura ya, dan Kang Darman juga ada di sini, terus kemudian Teh Heni ya, dan tentunya Bapak dan Ibu yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenankanlah pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini. Suatu kehormatan tentunya bagi saya untuk bisa sharing di depan Bapak dan Ibu semuanya gitu ya, dalam forum yang luar biasa, karena saya pikir ini merupakan bagian dari siar ya gitu ya. Sebab salah satu yang akan saya bicarakan di sini tugas akademi, peran dan kontribusi akademisi gitu ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan salah satu peran yang juga penting itu adalah bahwa pengembangannya idealnya memang bermula harusnya dari masjid. Gitu. Tapi dalam kaitan ini saya akan bicara tentang hal-hal yang sebetulnya seharusnya ilmiah, tapi mungkin tidak gitu ya. Mohon maaf sebetulnya Kang Taure ya, kalau nanti saya tidak menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan, karena saya lebih ingin menyoroti beberapa hal yang menjadi esensi daripada kehidupan kita berbangsa dan bernegara itu sendiri. Nah, tadi sudah dikenalkan ya. Nah, ini yang selalu menjadi pertanyaan besar kita ya. Indonesia sejak tahun kemerdekaan tahun 1945, sebetulnya kalau secara jujur ya kita bisa bertahan sampai berapa tahun gitu. Soalnya dari sejarah kehidupan bangsa manapun, proses silih bergantinya suatu bangsa dan negara itu menjadi hal yang biasa sesungguhnya. Walaupun tentunya ini merupakan hal yang menyakitkan bagi mereka yang tinggal di dalamnya. Gitu ya. Nah, dalam kaitan dengan Indonesia, berapa jauh gitu ya kita mampu bertahan. Nah, ini jawabannya tentunya diserahkan kepada kita semua. Apakah ada keinginan kita untuk saling bersama-sama hidup berdampingan gitu ya, saling menghormati satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, saling menjaga persatuan dan sebagainya. Mengapa ini saya perlu katakan? Karena kita ini merupakan suatu bangsa yang sangat unik, begitu ya. Dan kita sendiri tentunya ini sudah paham betul. Ketika kita berbicara bangsa Indonesia, di dalamnya ada setidak-tidaknya 300 bahasa, dan itu menggambarkan berapa banyak gitu, belum termasuk dialek gitu ya, berapa banyak suku bangsa yang ada di kita. Jadi
memang dari segi keragamannya juga luar biasa. Walaupun dalam proses ini berhasil disatukan menjadi apa yang kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Dan filosofi kehidupan kita sendiri sudah jelas di dalam kita pahami bersama, dan salah satu hal yang menjadi pendorong dari semuanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi memang kita berbasis ketauhidan sebetulnya gitu ya, berbasis kepada keesaan Allah, keesaan Tuhan. Karena makna Esa itu ternyata bisa diartikan macam-macam begitu. Tapi saya kira ini menjadi hal yang baik bagi semua, karena secara prinsip ini mengakomodasi berbagai macam kepercayaan, dan bukan kepercayaan berbagai macam agama lah gitu ya kalau boleh dibilang. Nah, yang menarik juga, lepas daripada istilahnya keragaman yang terjadi di Indonesia, hingga sebetulnya rentan kalau tidak betul-betul diikat oleh rasa kebersamaan yang kuat, kita juga justru sebetulnya diperkirakan oleh ini, dan ini saya kira Bapak dan Ibu sudah sangat paham ya dalam beberapa kali publikasi. PwC ini sudah membuat estimasi, bukan perkiraan gitu ya, bahwa pada tahun 2050 nanti Indonesia itu berada dalam ranking keempat dunia dalam potensi ekonominya, dihitung dari segi GDP-nya. Dan ini tentunya menjadi suatu hal yang mengejutkan bagi kita sendiri. Namun di sisi lain, mungkin tidak semua dari kita juga paham ya bahwa kita tuh sesungguhnya punya potensi di sisi mata orang gitu. Tapi kita sendiri sayangnya tidak menyadari gitu. Nah, ini menjadi hal yang menarik gitu. Jadi nanti pada tahun 2050 yang paling atau nomor satu itu Cina, kemudian kita India, Amerika, kemudian Indonesia. Nah, pertanyaan besarnya adalah, mampukah kita mencapai apa yang diperkirakan orang sebagai potensi yang kita miliki? Sebab potensi itu adalah sesuatu yang istilahnya tersembunyi atau masih terselimuti, dan itu tidak bisa muncul kalau kita tidak mengupayakannya. Gitu. Dalam hal ini, tentunya ini juga tidak lepas dari peran kita sebagai akademisi, gitu ya, dalam proses ikut berperan dalam membangun peradaban maupun bangsa kita. Nah, kira-kira tugas kita ke depan itu apa? Nah, tadi sudah saya katakan bahwa saya tidak akan membahas secara ilmiah, gitu ya, hal-hal yang berkaitan dengan itu. Saya hanya melihat dari gambaran secara umumnya saja, dan apa yang menjadi pendekatan saya selama ini, dan itu sudah saya lakukan terutama ketika saya menjabat sebagai rektor ya di ITS. Pendekatan-pendekatan seperti itu menjadi dasar saya untuk bisa berperan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi walaupun dalam hal ini sekecil apapun yang bisa kita berikan. Nah, Ibu Bapak yang berbahagia dirahmati Allah, kalau kita melihat dari proses perjalanan kita dalam menuju ke Indonesia emas lah gitu ya, atau katakanlah sesuai dengan ramalannya PwC menjadi 4 terbesar dalam kekuatan ekonomi dunia, itu tentunya tidak bisa lepas dari beberapa disrupsi atau istilahnya gangguan lah yang harus kita lewati. Tapi sebagai orang yang harusnya optimis bukan pesimis, tetap kita disruption itu mungkin perlu diterjemahkan sebagai challenging, tantangan sebetulnya, atau kesempatan begitu ya, daripada sekedar gangguan begitu. Nah, pertama yang kita sudah selalu ingat gitu ya, dan itu selalu diributkan dulu awal-awal 2020-an, masuk tahun 2020, yaitu tentang terjadinya revolusi industri 4.0 yang dipicu oleh perkembangan sains dan teknologi yang demikian pesat gitu ya. Itu yang pertama. Terus kemudian adanya perubahan iklim. Kalau Bapak dan Ibu melihat data dari perubahan iklim yang terjadinya pada waktu 2000-an terakhir, itu
suhu rata-rata bumi yang terjadi di dunia ini selama dalam perjalanan sejarah rata-rata tahunan 10 tahun terbesarnya itu berada di 10 tahun terakhir ini gitu. Intinya kurang lebih 9 dari 10 ya, berada di 9 tahun terakhir ini dari mulai 2010 sampai 2019. Maknanya apa? Maknanya itu bahwa telah terjadi perubahan suhu panas bumi yang secara tidak sadar maupun sadar dilakukan oleh kita secara berjamaah gitu. Dan bahkan pada tahun 2019 itu merupakan puncak tertinggi suhu rata-rata bumi saat itu. Nah, apabila ini maaf saya bilang kalau apabila pada saat itu tidak terjadi pandemi gitu ya, COVID-19 itu suhu bumi diperkirakan akan mencapai rekor yang tertinggi lagi gitu. Dan itu mungkin dipecahkan lagi 20, 21 dan seterusnya. Jadi secara perlahan sebetulnya kita sedang menciptakan kiamat sendiri. Itu kalau kita lihat dari skala global. Jadi kalau kita bicara disrupsi yang disebabkan oleh pandemi, sebetulnya dari sisi yang lain gitu ya. Kalau kita selalu melihat sisi baik dari semua peristiwa yang kita hadapi, pandemi 19 itu sebetulnya merupakan blessing in disguise gitu ya. Memang banyak korban, banyak ini, tetapi di sisi lain hal ini turut menyelamatkan bumi dari destruction yang disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri. Jadi itu disrupsi kedua gitu ya, disrupsi ketiga ya pandemi. Terus belum lagi konstelasi sosial, ekonomi, politik yang sekarang terus bergeser ya dari misalnya Eropa dan Amerika sebagai pimpinan sosial politik ekonomi dunia selama itu terutama Amerika. Pelan-pelan bergeser ini sudah ke Cina gitu dan kemudian muncul lagi Korea dengan bagaimana konfliknya dengan Eropa di Eropa. Nah ini tentunya akan merubah semua aspek yang berkaitan dengan kehidupan kita ke depannya. Terus bagaimana dengan kita gitu ya dan bagaimana peran kita. Tapi lepas daripada itu kita akan melihat secara umum saja kira-kira apa-apa saja yang menjadi persoalan paling besar ketika kita berbicara ini. Kalau kita berbicara perubahan iklim, itu sebetulnya juga menurut saya disebabkan karena pemanfaatan aspek yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Pandemi juga tidak lebih dan kurang akibat aspek yang berkaitan dengan itu juga. Peristiwa sosial, ekonomi, politik semua dipicu dan dipercepat oleh adanya sains dan teknologi ini. Menurut saya begitu loh ya, paling tidak. Karena itu saya ingin menyoroti masalah ini sebagai bagian dari diskusi kita ya. Mungkin bagi Bapak dan Ibu ini sudah merupakan hal yang sering didengar gitu, walaupun bagaimana nggak ada salahnya. Saya hanya ingin menunjukkan sisi lain dari revolusi industri yang secara perlahan merubah pola kehidupan dunia, karena pada prinsipnya percepatan yang begitu tinggi, bayangkan ya kalau kita bicara dari revolusi industri 1 ke 2 itu kurang lebih berlangsung 100 tahun. 2 ke 3 berlangsung 100 tahun. 3 ke 4 itu hanya dalam 30 tahun saja. Artinya apa? Artinya terjadi proses percepatan yang membuat manusia sendiri tidak mampu untuk mengembalikannya dalam kondisi yang setimbang gitu. Artinya kita sudah bicara, kalau kita bicara ilmunya Kang Taufik ya kan, Kang Taura, kan ekosistem berada dalam kondisi kesetimbangan. Kalau misalnya terjadi gangguan, maka dia akan berusaha mencapai kesetimbangan baru lah, kurang lebih kan seperti itu yang kita selalu hafal gitu ya ketika dulu diajar Pak Aat. Tapi yang kemudian terjadi, kalau perubahan yang disebabkan atau kalau gangguan itu lebih cepat daripada kesempatan atau kemampuan kita untuk merecover diri, tentunya ini menjadikan persoalan tersendiri karena disrupsi menjadi lebih nyata gitu. Nah, menurut Peter Diamandis, ini tuh disebabkan karena setidak-tidaknya ada 4 teknologi yang berkembang secara pesatnya, eksponensial bahkan. Pertama, teknologi yang berkaitan dengan artificial intelligence, augmented reality, 3D printing dan robotik. Bahkan sekarang misalnya kita berbicara tentang metaverse. Nanti ya, ketika beberapa tahun ke depan ini, saya yakin kita semua akan terbingung-bingung karena sulit membedakan ini beneran apa enggak. Ini yang ngomong tuh
Bahkan mungkin saya sendiri bingung, ini saya bukan ya gitu. Kalau saya dibuatkan imitasinya ya dengan berbagai macam narasi ya, yang seolah-olah itu saya yang bicara dan saya tidak, bahkan mungkin bisa tidak yakin bahwa itu tuh diri saya atau bukan gitu. Tidak bisa membedakan antara makhluk hidup yang real saya dengan orang yang secara dibuat dalam rekayasa teknologi, dan ini adalah bagian dari sesuatu yang harus kita hadapi gitu. Dan kemudian bioteknologi kita juga bisa melihat begitu pesat perkembangannya sehingga Kang Taura lebih paham saat itu. Kemudian nanoteknologi, new materialnya dan fabrikasi digital, sistem network computing system yang luar biasa. Ini walaupun kelihatannya hanya 4 begini, tetapi pada kenyataannya menyebabkan setiap aspek berubah dari segi kapabilitasnya hanya dalam 18 bulan ya. Jadi kalau kebayanglah kalau kita kuliah itu 4 tahun ya, dalam 2 tahun kita harus berubah belajarnya gitu katakan, karena ilmu yang dipelajari sekarang sudah berbeda karena saking cepatnya perkembangan teknologi yang berkaitan dengan basis digital itu. Nah ini sebagai bukti ya, saya juga ingin tahu ini kabarnya bagaimana ya si He Zhuanghui itu yang dia melakukan rekayasa genetik dari Cina. Dia memotong gen sehingga dia bisa istilahnya mendesain manusia yang akan dilahirkan. Misalnya kalau bapak ibunya itu mempunyai penyakit bawaan, katakanlah apa ya, diabetes misalnya itu, atau diabetes itu pembawaan bukan dia, atau diabetesnya, diabetes misalnya, itu bawaan. Nah, dia bisa memotong si gennya itu sehingga kemudian bayi yang lahirnya itu nanti tidak akan lagi mengalami diabetes gitu. Tapi sayangnya saya tidak tahu ini statusnya bagaimana ya, begitu dia langsung istilahnya melejit namanya oleh pemerintah Cina, terus dihilangkan beritanya, terus tiba-tiba hilang gitu ya, kita tidak tahu. Tapi fenomenal sekali ini gitu ya yang menjadi temuannya dia itu berkaitan dengan bidang teknologi. Nah, tapi yang menarik bagi kita sebagai ini ya, karena nanti saya ingin bicara dari kehidupan kebangsaan kita gitu. Aspek yang berkaitan dengan 4 jenis teknologi yang berkembang sedunia keemasan itu menyebabkan perubahan 4D gitu. Pertama, maksudnya sebentar, bukan ini yang menyebabkan rusuh itu mempunyai karakteristik 4D. Pertama adalah digitize, kemudian dematerialize, demonetize, and democratize. Apa artinya ya? Jadi pertama, ketika kita bicara digitalisasi, sekarang itu semua informasi menjadi sangat mudah dan sangat cepat ya, diperoleh. Karena semua serba digitalisasi sekarang itu. Apa sih berita yang kita tidak tahu sekarang di belahan bumi manapun gitu ya. Bahkan sekarang itu yang namanya pemerintah itu sulit meyakinkan rakyat gitu ya. Karena apa? Karena kemampuan informasi, sebaran informasi yang terjadi di antara masyarakat sendiri sudah sedemikian pecat, dan bisa benar, bisa juga bohong. Nah ini tantangan ke depan kan menjadi sesuatu hal yang luar biasa gitu, karena segala sesuatu sudah sangat mudah didapat karena everything is digitized gitu. Nah yang kedua, dematerialize. Nah maksudnya dematerialize bagaimana? Artinya kalau dulu kita mau mendengarkan tape ya, kita bawa tape recorder, tape video player, atau kalau mau kamera bawa kamera sendiri, recorder, voice recorder, mau telepon bawa telepon. Sekarang itu semua tiba-tiba menjadi hilang dan hanya menjadi satu buah gadget dengan ukuran yang sangat kecil, tetapi mampu melakukan fungsi yang biasa dilakukan oleh benda-benda atau peralatan besar. Itu dematerialize. Jadi everything is become so simple. Nah, terus yang berikutnya itu demonetize. Nah, ini demonetize juga suatu hal yang menjadi ciri khas daripada revolusi industri 4.0 itu, karena segala sesuatu itu menjadi sangat murah gitu. Kalau dulu kita mau membaca buku itu sangat mahal ya.
sekarang itu kita bisa baca buku di mana saja, dibawa dengan satu webdawai gitu, gadget yang isinya ratusan buku, dan kita bisa membawanya di mana saja tanpa harus membayar bahkan gitu ya. Katakanlah gitu, itu baru dari satu sisi gitu. Jadi kita bisa berjalan dengan satu rak lemari buku, bahkan satu perpustakaan. Kita juga bisa berbicara dengan setiap orang, lengkap dengan gambarnya, dan itu free. Jadi aspek yang berkaitan dengan ini menyebabkan segala sesuatu menjadi sangat murah gitu ya, berkurang gitu ya. Nah, yang terakhir ini yang luar biasa, yaitu yang disebut dengan democratize. Kalau democratize, ciri khas dari ini, disrupsi ini adalah everything, jadi semua orang mempunyai akses yang sama. Mempunyai akses yang sama terhadap sumber informasi. Sehingga siapa yang mampu melakukan akses, melakukan pendekatan, atau melakukan, boleh dibilang tuh, terobosan ya, atau mendapatkan akses untuk masuk ke dalamnya, maka dia yang akan menjadi orang yang unggul. Jadi tidak heran kalau yang namanya anak-anak muda sekarang sudah langsung sudah banyak yang jadi miliarder gitu ya dalam usia yang sangat muda. Jadi untuk menjadi kaya tidak harus tua dulu seperti zaman dulu kita harus bekerja dari mulai awal sampai akhir sejalan dengan perjalanan usia. Sekarang anak umur 20-an sudah banyak ya yang masuk dalam kategori miliarder, jauh dengan itu. Kenapa? Karena ada demokratisasi dari sistem informasi digital kita yang membuat mereka mudah untuk mendapatkan informasi, mudah mendapatkan akses, sehingga mampu mengembangkan dirinya secara cepat. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Nah, disruption ini menurut Kim Chen ini sebetulnya merupakan suatu istilahnya apa ya, merupakan suatu kebalikan dari apa yang selama ini kita kenal sebagai kompetisi. Kalau kompetisi kan kita untuk bisa menang kita harus mengalahkan orang lain gitu, kan gitu intinya, ala Michael Porter ya. Tapi ini menjadi tidak lagi relevan untuk kondisi ke depan itu. Jadi musuh terbesar kita itu bukan orang lain. Kita tidak berkompetisi dengan pihak lain, tapi justru kita harus berkolaborasi. Itu kunci dari sini. Jadi tidak perlu bersaing untuk sukses, tidak perlu mengalahkan, tapi kata kuncinya adalah berkolaborasi dengan pihak lain sehingga kita mendapatkan sukses. Nah, jadi secara prinsip sebetulnya ini yang sedang terjadi di dunia kita saat ini gitu. Dan yang luar biasa dari pengaruh pesatnya teknologi seperti itu jelas pasti berpengaruh, termasuk di antara ke dunia akademik. Jadi kalau kita sekarang mau bicara soal apa peran akademisi, ya, mau tidak mau kita harus tahu dulu gitu ya, bagaimana pengaruh dari perubahan yang terjadi, disrupsi yang terjadi itu terhadap kita. Nah, secara prinsip sekarang ini masyarakat itu bukan lagi masyarakat tipe yang seperti yang kita kenal pada saat kita kuliah gitu, tahun 80. Di saat itu sedang dimulainya abad informasi. Sekarang itu sudah smart society ya, masyarakat sudah sedemikian cepat, sudah sedemikian pentar sehingga kebohongan apapun cepat atau lambat akan diketahui, dan itu suatu hal yang luar biasa dari aspek perubahan yang terjadi saat ini. Dan itu juga berkaitan dengan perubahan gaya hidup karena semua orang secara virtual terhubung satu sama lain, dan itu tidak mengenal batas waktu. Kemudian dari segi generasi yang tumbuh juga, itu generasi yang malu dalam pandangan kita sebagai generasi yang 80-an, kita melihat mereka kayaknya kok santai-santai gitu, tapi sesungguhnya dari segi kreativitas, kecepatan, cepat daripada zaman kita dulu sebetulnya. Cuma kita saja tidak menyadari. Nah, yang terakhir bagi kita yang di lingkungan perguruan tinggi, apa perubahan yang selama ini kita alami? Itu berpengaruh terhadap sistem perguruan tinggi itu sendiri, yang kalau dulu kita hanya pada pendidikan research dan tridharma ya, sekarang itu sudah ditambah dengan kewirausahaan sebagai bagian yang tidak boleh lepas daripada itu. Nah, bahkan kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang, malah sentranya itu bukan lagi pada perguruan tinggi atau bukan pada
maksudnya bukan pada dosennya gitu ya, tapi justru kepada mahasiswanya. Bahkan mereka diberi kebebasan untuk melakukan proses pembelajaran dari sumber manapun. Bahkan dalam konsep kampus merdeka kan mereka bisa melakukan aktivitas di satu di antara 8 aktivitas yang bisa dilakukan, termasuk bahkan kerja di kampung pun ya, membangun desa itu sudah termasuk bagian dari proses pembelajaran yang kemudian bisa disetarakan dengan aspek yang berkaitan dengan akademis. Terus kita sebagai akademis perannya bagaimana gitu ya? Padahal kalau kita melihat dari proses perjalanan generasi di perguruan tinggi yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita berbicara generasi perguruan tinggi saat ini sudah pada generasi yang tidak hanya pada tridharma tetapi juga entrepreneurship gitu. Nah, ini mempunyai konsekuensi juga. Kalau dulu zaman kita tahun 80 itu sentra pendidikan masih pada dosen gitu ya. Posisinya itu student itu hanya dilibatkan. Tetapi sekarang ini 2015, kalau 2019-55 sih yang namanya dosen itu dewa ya, profesor itu dewa. Kalau sekarang enggak gitu ya. Karena yang menjadi center of pendidikan, pusat pendidikan adalah mahasiswanya, dan kita itu hanya berfungsi sebagai pelatih saja, coach ya, mendampingi mereka mendapatkan mendapatkan pengetahuannya dari berbagai macam sumber gitu ya. Dan secara prinsip kita itu lebih ke arah sebagai coach atau fasilitator saja gitu. Dan dari sisi itu saja sudah kelihatan peran kita sudah berkurang gitu. Dari proses pendidikan itu sendiri, karena mahasiswa kita sekarang itu jauh mendapatkan informasi dari berbagai sumber dibandingkan daripada kita sendiri kita sebagai dosennya gitu. Makanya kondisi seperti ini sangat berbeda sekali. Kalau dulu mereka sangat berdedikasi pada passionnya itu pada bagaimana memecahkan misteri dari sains gitu ya sebagai bagian dari awal research. Kalau sekarang tidak, kita tuh lebih mengarah kepada apa yang diinginkan pasar gitu ya, dalam proses pengembangan keilmuan ya dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Jadi tidak pendekatan berdasarkan spesifik ke keilmuan dia, pendekatannya lebih kepada pendekatan multidimensi, multi keilmuan ya. Jadi secara prinsip beda sekali gitu. Karena itu ketika kita berbicara proses pendidikan ini, yang penting ya bagi kita itu adalah bahwa tadi sudah disampaikan pendekatannya adalah mahasiswa itu justru sekarang itu menjadi subjek, menjadi center of education itself. Terus yang kedua, stakeholders kita itu sebetulnya bukan lagi menteri gitulah, atau bukan dari kementerian lagi, tapi secara prinsip stakeholders itu adalah mereka-mereka yang saat ini berada dan terlibat langsung dengan aktivitas kita, baik masyarakatnya, orang tuanya. Jadi kita tuh akuntabilitas kita itu diukur tidak hanya pemenuhan kontrak kinerja kita dengan dikti sebetulnya sekarang itu, tapi juga kepada mahasiswa. Sehingga secara prinsip universitas itu lebih berperan sebagai pencipta nilai, creating value, gitu. Karena secara prinsip itulah yang bisa dijaga, gitu. Mengapa saya mengatakan demikian? Tadi saya sudah singgung sejak awal bahwa perubahan itu saat ini terjadi sedemikian besar karena dipicu oleh teknologi, dan itu berpengaruh terhadap gaya hidup, berpengaruh terhadap percepatan pertumbuhan. Akibatnya dampaknya juga semakin cepat. Akibatnya kita harus melakukan penyesuaian dan seterusnya. Tapi yang tidak pernah berubah itu adalah value itu sendiri yang melekat kepada setiap manusia. Sifat dasar manusia, walaupun dalam kondisi saat ini, ketika semuanya sudah sedemikian maju dan modern, tetap saja sama dibandingkan dengan manusia yang hidup pada zaman first generation yang lalu atau second generation yang lalu, ketika perguruan tinggi masih sifatnya sangat feodal gitu ya. Artinya apa? Artinya kita masih memendam perasaan
perasaan yang namanya hasad gitu, yang namanya iri, dengki, hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat dasar manusia tetap masih sama, walaupun dalam proses perjalanan kehidupan kita kondisi lingkungannya sudah berubah, teknologinya sudah demikian maju, tapi sifat dasar yang ada dan melekat pada manusia itu tetap sama. Karena itu sebetulnya satu-satunya cara atau satu-satunya hal yang masih kita harus gitu ya pelihara atau bukan pelihara, kita garap itu sebetulnya adalah value-nya, itu adalah hal yang berkaitan dengan inner system dari manusia itu, agar dia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang demikian cepat. Sebab yang namanya istilahnya apa ya? Kalau saya sih selalu bilang gini, untuk bisa menjadi orang terkenal itu juga harus persiapan mental. Untuk menjadi seorang yang terkenal itu harus persiapan. Untuk menjadi seorang yang kaya itu harus mempunyai kesiapan. Tanpa persiapan yang matang gitu, kita akan terjebur ke dalamnya gitu. Nah, secara hak-hakatnya. Kalau saya tidak mau menyebutkan contoh ya, tapi contohnya banyak ya, orang yang tiba-tiba menjadi orang kaya baru gitu, hancur gitu ya, karena secara mental tidak siap. Nah, itu sebetulnya yang menurut saya itu harus menjadi peran utama dari para akademisi sebetulnya. Kalau ilmu bukan lagi kita dosen sekarang itu sudah tidak lagi seperti dosen zaman dulu kok. We are not the center of science and technology gitu. We are not the only sources gitu ya. Kadang-kadang mereka lebih punya itu yang lebih punya sumber yang membuat kita sendiri sebagai dosen kewalahan gitu. Nah, sehingga yang perlu digarap itu bukan soal keilmuannya gitu, dalam pengertian sains dan teknologi tadi, karena dengan kondisi sekarang mereka bisa belajar dari mana saja gitu. Nah, inilah yang menyebabkan saya mengatakan tadi saya tidak akan bicara yang ilmiah gitu ya, karena secara prinsip kalau kita bisa sains dan teknologi itu sudah jelas gitu, sudah terukur. Bahkan jelas juga bagi kita ya bahwa Indonesia itu pengikut gitu, bukan pelopor gitu ya, dalam bidang sains dan teknologi. Celakanya lagi mentalitas kita tuh tidak siap gitu dengan perkembangan teknologi, menurut saya lah kurang siap ya. Sehingga dampak daripada penerapan teknologi itu justru mungkin lebih banyak negatifnya daripada kebermanfaatannya itu. Pernah nggak kita menyadari ya ketika ada orang mengatakan bahwa dulu gitu ya, Indonesia tuh sangat ramah, tapi sekarang kan enggak gitu ya. Indonesia tuh justru negara dengan netizen paling kejam sedunia. Itu misalnya salah satu yang menjadi persoalan kita. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang menurut saya bukan sesuatu yang ringan gitu. Jadi artinya persoalan kita bukan kepada adaptasi kita terhadap teknologi, tetapi kemampuan kita secara mature menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Sebab kalau dalam bicara soal teknologi, sumber pengetahuan, kita cepat sekali menyesuaikan gitu ya. Bahkan dari segi pendidikan, dengan diberlakukan Merdeka Belajar, artinya apa? Ijazah itu bukan sesuatu yang penting lagi gitu sekarang itu. Yang penting itu dia bisa apa? Bahkan yang menjadi ukuran sekarang sertifikat gitu misalnya. Karena itu ke depan itu kita sebagai akademisi bagaimana mempertahankan putusan bangsa. Tadi kan konteks yang paling awal saya sampaikan itu adalah bahwa kita akan tetap menjadi negara selama bangsa kitalah yang memerdeka sendiri. Artinya kita harus mampu membangun karakter di sini sebetulnya gitu. Karakter yang menyebabkan perkembangan positif dari seseorang sebagai pribadi yang dewasa. Dalam pengertian ini intelektual gitu ya, karena seseorang yang berpendidikan S3 atau berpendidikan S2 atau berpendidikan S1 belum tentu dia intelek kok gitu. Belum tentu terpelajar gitu. Bahkan sekarang itu lebih parah lagi ya, zaman sekarang kelihatan orang karena dengan mudah memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan dirinya sih kelihatan
tingkat intelektualitas seseorang itu tidak berbanding lurus dengan pendidikannya. Sehingga inilah yang menjadi kata kuncinya sebetulnya. Yang harus kita siapkan agar kita tuh negaranya langgeng mengadu pada bukan aspek keilmuan gitu ya. Karena keilmuan itu bisa dipelajari di mana saja. Bahkan mereka jauh lebih cepat daripada dosennya gitu yang mengajarkan ilmu. Yang diperlukan saat ini itu adalah bagaimana menyiapkan karakter mereka. Saya ingat ya di Aula Barat dulu, ini saya itu ngarang aja ya, tapi mungkin pasti di Aula Barat. Dulu rektor THS ketika wisuda Bung Karno sebagai insinyur, dia waktu itu bilangnya gini, sambil salaman itu, sambil bilangnya gini, Soekarno, ini yang kamu bawa ini hanya kertas belaka, maksudnya ijazah gitu. Dan dia tidak ada artinya apa-apa. Dengan perjalanan waktu, itu mungkin bisa robek, bisa hilang, bisa lusuh, dan tidak berarti apa-apa. Tapi hanya ada satu yang bisa melekat dalam dirimu, gitu ya. Yaitu karakter, gitu loh. Artinya, itulah yang harus kamu jaga agar kamu tetap eksis sebagai seorang manusia, intinya begitu. Bahkan dalam peribahasa Inggris itu dikatakan ya, kalau kamu kehilangan uang, kamu kehilangan sesuatu gitu ya. Tapi kalau kamu kehilangan harta, ya gitu ya, kamu kehilangan harta yang lebih luas gitu, ya kamu hanya kehilangan saja. Tapi kalau kamu kehilangan kepercayaan atau harga dirimu, karaktermu, maka kamu kehilangan segalanya gitu. Intinya gitulah. Betapa kuatnya karakter itu melekat pada seseorang yang inilah yang akan menjaga keutuhan bangsa gitu ya dalam proses dia bertindak sebagai bangsa, dalam proses dia bertindak sebagai orang yang berperan untuk membangun negara. Karakter juga memegang peranan penting gitu. Karena itu sebetulnya menurut saya ya apa peran kita gitu ya dalam proses mendidik. Tujuan mendidik seperti disampaikan oleh Socrates adalah mendidik seorang lebih baik. Tapi nyatanya yang kita lakukan selama ini lebih kepada mentransfer knowledge. Padahal knowledge yang kita transfer pun kebanyakan adalah yang sudah istilahnya sekian tahun di belakang daripada apa yang sedang berlangsung saat ini. Bukan karena pengetahuannya, bukan ya, tapi dari segi fasilitas yang kita miliki. Makanya saya tadi mengatakan bahwa kita tuh bangsa pengikut gitu, karena kita tidak bisa menciptakan terobosan karena fasilitas penelitian, fasilitas penunjang kita tidak secanggih atau tidak mumpuni seperti yang dimiliki oleh bahkan Malaysia sekalipun. Itu harus jujur kita akui gitu. Bahkan Anda kalau misalnya Bapak-bapak dulu kalau ke Thailand sekalipun, lihat fasilitas perguruan tingginya luar biasa ya, dengan biaya operasi. Jadi tidak hanya alat loh ya, tapi juga dioperasikan gitu. Luar biasa saya lihat. India lebih luar biasa lagi. Jadi Cina, wah jangan tanya itu sih gitu. Nah, jadi menurut saya ya, bisa biarlah mereka belajar dari mana-mana, kita hanya membuka jalan saja. Tapi yang lebih kita siapkan sebetulnya karakternya, dan itu sebetulnya harus dibangun sejak dia berada di sekolah dasar. Saya ikut di dalam tim itunya DPT untuk membahas tentang yang berkaitan dengan Sisdiknas. Membahas tentang komentar-komentar yang berkaitan dengan Dewan Pendidikan bukan Dewan Pendidikan, proses pendidikan tinggi. Seingat saya hanya saya sendiri yang memberi koreksi komentar tentang berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah. Karena secara prinsip disitulah dimulainya pembentukan karakter manusia yang unggul gitu. Kalau di perguruan tinggi itu sebetulnya harusnya fokusnya itu pada pengembangan kompetensi gitu, bukan lagi pada karakter. Kalau sekarang itu ya harus memperbaiki sambil harus ketinggalan lagi. Nah ini yang menjadi persoalan utama kita gitu. Nah ini karena itu menurut pendapat saya ya, kalau dalam proses apa sih kita peran akademisi, jelas keilmuan itu suatu hal yang perlu gitu, tetapi jangan sekedar transfer of knowledge gitu, karena kalau cuma itu yang dilakukan kita akan menciptakan robot-robot robot-robot baru yang mungkin tidak ada nilai
lima orang lain, tidak melakukan hal-hal yang secara prinsip sebetulnya berlawanan dan hukum misalnya gitu. Selama dia menguntungkan, kan itu bahaya gitu. Orang pintar tidak cukup. Yang kita tentukan adalah orang yang punya karakter kuat. Nah, salah satunya itu adalah integritas. Kalau kita bicara integritas itu sebetulnya ini ada itunya ya. Integritas is doing the right thing even when no one is watching. Artinya tuh dia melakukan aktivitas apapun dengan kesungguhan gitu. Ada atau tidak ada orang memperhatikannya. Ada atau tidak ada reward gitu. Karena apa? Karena rasa kejujuran dirinya. Ini lebih ke arah jujur, lebih ke arah kalau dalam bahasa agamanya katakanlah ini ihsan gitu ya. Ihsan itu kan kalau misalnya kita melakukan ibadah seolah-olah Allah memperhatikan kita gitulah gitu ya. Jadi ada orang apa tidak kita tidak peduli karena kita yakin Allah yang memperhatikan kita gitu. Jadi kita melakukan kesungguhan. Itulah ihsan ya. Integrity adalah bagian dari proses itu. Sehingga kita seakan selalu berada dalam kondisi yang terjaga gitu ya, jujur gitu. Nah, terus yang kedua cerdas gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan itu kita. Memang kalau Socrates bilang kalau smart people itu learn from everything dan sebagainya lah. Tapi ini hanya kata-kata ini saja. Tapi saya lebih senang dari segi pendekatan keilmuan dalam Islam gitu ya. Kalau Islam kan sudah jelas mengatakan bahwa orang yang paling cerdas itu orang yang paling banyak ingat mati gitu. Dan paling baik persiapannya menuju mati. Kenapa ini dikatakan demikian? Karena secara prinsip ya, sebab ini sering disalahartikan. Ada orang yang mengatakan, oh kalau begitu, karena akhirat itu lebih penting gitu ya, maka saya tidak perlu melakukan apa-apa, tidak perlu. Bahkan dulu teman saya di ITB itu di Salman aja terus di masjid terus. Kamu kok nggak kuliah sih gitu? Alas, udah nggak penting dulu gitu ya. Tapi sekarang saya insya Allah nggak ada. Karena salah memahami. Padahal makna daripada orang yang cerdas mengingat mati itu adalah mereka-mereka dalam profesi apapun selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Karena apa? Karena dia yakin apa yang dia lakukan itu akan mendapatkan akan mendapatkan penilaian, akan mendapatkan perhatian dari Allah, dan dia tidak akan berani macam-macam gitu. Karena kita yakin Allah memperhatikan kita. Itu orang yang cerdas, dia akan mempersiapkan dirinya supaya nanti ketika dia mati selamat gitu. Makanya apa? Selama hidupnya, ketika dia sebagai dosen, ketika dia sebagai rektor, sebagai presiden sekalipun, dia tidak akan membohongi orang lain gitu ya. Karena dia tahu itulah yang menjadi esensi hidupnya. Dia tidak akan berani berbohong, zalim orang, setiap akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak begitu. Nah, itu orang yang cerdas itu, orang yang mengingati itu, dia berolah bahkan konsekuensi pada kehidupannya nanti. Nah itu di dalam hari salah satu contoh ya manusia cerdas yaitu bin Oliver Tabli, dia mengatakan gini, barang siapa yang bersandar pada harta, ia akan miskin. Barang siapa yang bersandar pada harga diri, ia akan hina. Barang siapa yang bersandar pada akal, ia akan tersesat. Karena dia menuhankan hartanya, menuhankan harga dirinya, menuhankan akal. Tapi kalau dia bersandar pada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya dia tidak akan pernah miskin, hina, dan sesat. Gitu. Jadi jelas sekali, inilah manusia cerdas sesungguhnya gitu ya. Nah, terus yang tadi saya sampaikan, karena kita sudah dalam posisi sekarang ini, posisi disruption akibat revolusi industri yang demikian cepat, there is no way except we do collaboration with others. Gitu. Jadi kita tidak ada cara lain untuk bisa survive selain melakukan kolaborasi. Jadi tidak ada lagi kompetisi itu seharusnya gitu. Nah, kami misalnya di ITB dengan ITS ya selalu berusaha kerjasama karena saya yakin itu akan jauh lebih bermanfaat bagi bangsa kita daripada
kita memikirkan kepentingan diri kita sendiri gitu. Karena apa? Karena esensinya itulah cara untuk mengalahkan dan survive dari disruption yang disebabkan oleh revolusi industri 4.0 ini. Nah, sebagai itu ya, sebagai refleksi lah bagi dia, kan kalau di dalam beberapa ceramah suka dikatakan sifat Rasul itu yang sidik, amanah, fatonah, tablik itu adalah sifat yang melekat pada pemimpin gitu. Sebetulnya itu kurang begitu pas gitu. Harusnya pada setiap orang, terutama Muslim gitu. Kenapa? Karena secara prinsip setiap orang itu pemimpin, apalagi dosen gitu, apalagi akademisi. Akademisi punya tanggung jawab tidak hanya pada dirinya sendiri, dia pada mahasiswa atau pada kolega yang dipimpinnya gitu ya, atau yang menjadi teman kolaborasi. Karena itu ini harus selalu diingat oleh kita gitu ya, bahwa dalam posisi apapun, apalagi sebagai akademisi yang pada prinsipnya kita ingin mencetak manusia atau generasi-generasi berikutnya. Ini yang harus kita jaga, dan ini harus kita terus kenalkan ya, kita itu kan ke anak-anak. Pertama harus jujur, itu seperti yang saya sampai bilang tadi, sidik ya. Artinya bahwa kita harus punya integritas. Kita bekerja itu tahu bahwa ini hanya semata-mata karena untuk mendapatkan ridho Allah gitu. Dalam posisi apapun gitu. Baik sebagai dosen, sebagai mahasiswa, sebagai rektor, apapun lah gitu. Karena tanpa ada keterkaitan akhirat itu gitu ya, maka apa yang kita lakukan tuh hanya sebatas pada apa yang kita bayangkan. Kalau kamu meminta duit, kamu dapat dunia aja. Tapi kalau kamu meminta akhirat, maka akhirat dan dunia akan kamu dapatkan. Intinya kan gitu. Jadi artinya ini penting gitu ya, meluruskan niat sebagai bagian dari pemahaman kita sebagai manusia cerdas itu. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Dan itu menunjukkan bahwa setiap apapun yang kita lakukan, kita punya komitmen baik itu dasarnya adalah karena penugasan sebagai bagian dari tanggung jawab, atau bagian daripada apa yang kita janjikan. Itu yang kita bicara akuntabilitas gitu ya. Ketika kita jadi pemimpin dan sebagainya gitu ya. Ini menjadi hal yang perlu sekali. Yang berikutnya itu fatona. Harus cerdas. Nah, itu tadi yang saya katakan, cerdas itu pada prinsipnya berorientasi akhirat. Tapi dalam proses perilakunya itu kita sudah, kalau di dalam Maslow ya, diagram Maslow itu kan kalau pertama bentuk kebutuhan pokok itu kebutuhan fisik, terus nanti naik lagi. Tapi yang paling tinggi kan dia sudah tidak perlu apa-apa, tinggal aktualisasi diri gitu. Nah, saya kira aktualisasi diri atau visionernya, karena dia sudah ingin memberi gitu. Dasarnya sudah bukan lagi ingin mendapatkan gitu. Nah, orang yang seperti itu tuh kan pada prinsipnya orang yang sudah berorientasinya akhirat sebetulnya gitu. Makanya saya bilang aktualisasi diri. Jadi levelnya tuh sudah tidak perlu apa-apa gitu. Kalau melihat dari diagramnya Maslow itu. Kemudian yang terakhir itu menyampaikan. Saya lebih cenderung mengatakan bahwa tablik menyampaikan itu lebih ke sharing gitu ya. Jangan keep everything for your own gitu. Kita harus bagi, kita harus sharing supaya orang mempunyai kesempatan yang sama dengan kita. Karena hanya dengan begitu kita akan memakmurkan semuanya. Gitu. Kita tidak bisa lagi hidup sendiri. Jadi ke depan itu agar kita bisa survive sebagai bangsa, menurut saya bukan pada sisi sains teknologi, karena itu sudah berkembang cepat, dibiarkan pun gitu. Kita sudah jalan sendiri semuanya dan informasi sudah sedemikian cepat. Sehingga yang harus kita siapkan itu mentalitasnya. Jangan sampai kita hancur karena ketidakmampuan kita mengadaptasi terhadap perubahan yang terjadi tersebut. Karena untuk kaya, ya kembali lagi seperti saya bilang, untuk kaya pun harus sudah mental. Kalau tidak siap, kita bisa hancur oleh karena, mohon maaf ini saya putus-putus katanya ya, mohon maaf ini. Oke, karena kita tidak menyiapkan karakter dari anak-anak
calon yang kita bimbing gitu. Demikian sementara saya yang kurang lebih mohon maaf, saya kembalikan dulu ke Kang Taufik. Mohon maaf ini katanya putus-putus ya. Ini yang putus-putus ya saya ini, bukan Pak Joninya. Kang Joni sih Oh, alhamdulillah tadi lancar kelihatannya. Ini saya emang internet lagi bermasalah. oh gitu. Ini Kang Johan yang mengingatkan. Kang Johan ini Kimia 79. Assalamualaikum Kang Johan. Oh iya. Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Yang Ya, Kang ini. Joni juga kurang bagus anunya. Hah? Yang Kang Joni juga suaranya kurang bagus, timbul tenggelam Gitu. juga. Oh gitu. Oh, Oh maaf. karena hujan ya. Cuaca di Bandung lagi kurang bagus ini kelihatannya. Mungkin jaringannya takut hujan mungkin. Baik, Kang Johan saya ini apa namanya aktivis Salman dulu ya, tinggal di asrama dulu. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan pemaparan dari Kang Joni Hermana. Ini maaf saya karena internet nggak stabil, jadi apa namanya videonya di off kan dulu ya. Kang Joni tadi mulai dengan ya keanekaragaman budaya Indonesia ya. Kita merdeka tahun 1945, walaupun tadi peradaban Nusantara itu ya dari zaman Majapahit barangkali dan bahkan sebelum itu ya telah berkembang ya kawasan Nusantara itu yang bahkan termasuk di dalamnya ada Malaysia gitu ya, ada Singapura, Filipina, semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu kan dulu barangkali dalam cakupan Nusantara. Tapi kemudian penjajah datang dan terpecah-pecah lah negara kita ya, ada Portugis, Spanyol gitu, Inggris, dan Belanda ya, dan Jepang. Terbagi-bagilah kita pada beberapa negara dan kita secara area memang yang terbesar gitu. Dan tadi Kang Joni juga menyatakan ya Indonesia tahun berapa tadi ya akan menjadi 4 besar kekuatan ekonomi dunia ya. Dan ini adalah merupakan satu prediksi yang menggembirakan kita sebetulnya ya. Mungkin based on the population ya, jumlah populasi yang besar, di samping juga mungkin sumber daya. Sebenarnya kalau dilihat dari sumber daya Kang Joni ya, Indonesia ini harusnya jadi nomor 1 ya, lama gitu kan. Sayang emasnya dibawa sama Amerika gitu kan. Terus lithium nikelnya buat baterai dibawa sama Cina nih Bang. Belum lagi dengan sumber daya yang lainnya gitu. Kemudian Kang Joni mengatakan bahwa kita berada dalam era disruption ya. Era disruption di mana kemajuan teknologi terutama dalam bidang IT ini luar biasa mengubah barangkali tatanan peradaban ya dengan revolusi industri 4.0 sekarang ini yang percepatannya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan dari revolusi industri 1, kedua, ketiga, tentunya yang keempat ini ya dengan sangat cepat sekali. Kalau kita yang sudah apa ya di atas 60-an mungkin agak kewalahan nih Kang Joni berhadapan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat terutama dari bidang IT. Sesuatunya tuh sudah dengan internet ya. Jadi misalnya dengan Grab, Gojek segala macam, kemudian kita kalau pesan tiket ya mau travel, kereta, pesawat semuanya based on digital ya, digital transformation itu luar biasa dan banyak dari kita tuh kewalahan ya. Akhirnya ya alhamdulillah bisa dibantu sama anak dan cucu gitu. Untuk bayar ini, bayar itu segala macam gitu. Nah, ini cepat atau lambat ya pada akhirnya kita akan pontang-panting sebetulnya ini mengikuti perkembangan ini. Emang harus kita meminta berkolaborasi ya dengan yang muda-muda terutama ya Kang Joni karena otherwise kita nggak bisa nih berhadapan dengan dunia yang berubahnya dengan sangat cepat sekali gitu ya. Nah ini tantangan buat kita bersama. Jadi terakhir tadi Kang Joni menyatakan tentang collaboration ya, instead of competition gitu. Jadi kita lebih banyak lagi bekerja sama dengan semua golongan umur, dengan semua keahlian, dengan semua bidang ya, dan mungkin juga dari berbagai daerah gitu ya. Tadi mungkin terakhir Kang Joni tentang karakter ya, tentang karakter dari
karakteristik amanah tablik, fatonah tablik ya yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ya. Jadi bukan hanya karakter kepemimpinan, tapi harusnya setiap muslim harus memiliki karakter itu ya, karena kan kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Maka setiap pemimpin juga, setiap orang juga harus memiliki karakteristik amanah tablik fatonah tadi ya. Integritas, komitmen, aktualisasi diri, dan punya genas ya, kemauan, motivasi untuk sharing knowledge, sharing itu termasuk wealth ya, kekayaan dan segala macamnya. Ada satu tadi saya garis bawahi ya, hal yang menarik ini mungkin secara substantif. Jadi Kang Joni mengatakan ya, secara substantif manusia mungkin dari zaman Nabi Adam sampai dengan akhir zaman nanti ya, kita adalah manusia ya. Kalau dalam istilah biologinya kan Homo sapiens gitu ya, anak keturunan Adam. Walaupun ada yang lebih percaya atau meyakini dia anak keturunan yang sama dengan nenek moyangnya dengan kera gitu. Tapi saya lebih percaya dengan kita adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam gitu ya. Dan lebih spesifik lagi, kita umat Nabi Muhammad SAW ya, sejak zaman Nabi Rasul kan umat Rasul itu umurnya tuh sampai 60-70 tahun saja sampai di akhir zaman. Mungkin kalau orang di biologi evolusi percaya manusia itu dari tadinya kecil merunduk kemudian jadi tegak gitu sebetulnya kan. Kalau dibandingkan dengan kisah Nabi Adam yang tinggi besar gitu kan, terjadi penurunan kualitas penampilan tinggi besarnya dan juga panjang umurnya gitu ya. Kayak Nabi Adam, Nuh itu kan di atas 1000 tahun barangkali usianya gitu. Kita hanya 60 tahunan nih rata-rata usia manusia di akhir zaman ini. Nah tadi artinya kan juga tidak ada lagi nabi sampai dengan akhir zaman. Nah, cuman seberapa jauh sebetulnya revolusi industri 4.0 dan nanti society 5.0 itu mengubah karakter-karakter ini ya. Ya memang secara peradaban, secara budaya, ambil contoh lah begini ya. Kalau dulu itu kan perang ya, ambil contoh lah perang ya. Zaman Nabi itu kan perang kan dengan senjata katakanlah dengan pedang gitu kan. Sekarang dengan bom macam itu dengan cepat sekali terjadi perubahan sebetulnya gitu ya. Jadi face to face-nya antara kekuatan itu mungkin agak berbeda dengan zaman dulu. Tapi substansinya mungkin Allah alam ya, kan tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Rasulullah SAW. Tidak ada perubahan yang substantif barangkali gitu ya di peradaban umat manusia, sehingga harus ada diturunkan Nabi yang lain gitu kan, Rasulullah SAW. Gimana Kang Joni memandang ini? Punten, tadi agak terputus bagaimana, Kang? Ya, jadi ada kan tidak ada lagi Nabi dan Rasul ya setelah Rasulullah SAW ya. Nah artinya kan mungkin secara substantif manusia tidak ada perbedaan dibandingkan dengan zaman Nabi dan Rasul secara kultural ataupun mungkin secara fisik biologisnya gitu. Nah itu seberapa jauh kemudian disruption teknologi ini mengubah karakter manusia gitu ya. Tapi dalam konteks itu kan karena tidak ada lagi Nabi dan Rasul, apakah perubahan ini sebetulnya tidak sampai mengubah hal-hal yang mendasar yang substantif sebagaimana yang zaman Nabi, zaman Rasulullah dan para sahabat dahulu. Gimana Kang Joni mandangnya? Jadi begini, tadi sudah disampaikan bahwa esensi manusianya tetap itu dari dulu sampai sekarang tuh tetap sama gitu, yaitu bahwa manusia itu telah diwarisi gitu ya, memang telah diciptakan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Artinya apa? Di dalamnya ada sifat ingkar. Innal insana li rabbihi lakanud gitu ya misalnya. Itu kan sudah jelas di dalam diri manusia itu ada sifat pengingkaran gitu. Belum lagi rasa iri, rasa dengki, itu ada di sifat manusia gitu. Nah, artinya sejak zaman Adam sampai Hawa sampai Rasulullah itu sampai sekarang bahkan itu sifat itu tetap melekat gitu. Nah, adanya teknologi itu gitu ya mempercepat
dampak yang bisa ditimbulkan, mempercepat proses penyampaian rasa. Kalau kebencian ya lebih cepat, karena sekarang bisa orang cuma 1 detik kok gitu, terus enter sudah seluruh dunia bisa baca gitu kan gitu. Nah ini yang menurut saya itu yang harus disiapkan gitu. Jadi secara prinsip bukan teknologinya sebetulnya, tapi kesiapan orangnya terhadap teknologi, karena bagaimanapun manusia itu punya sifat seperti itu gitu. Kan seperti kita ketahui bahwa di dalam proses penciptaan manusia dengan sifat pengingkarannya dan dan yang kedua kemudian ditiupkan ruh ya di dalam tubuh manusia gitu. Intinya kan gitu. Nah, ruhnya itulah yang membawa istilahnya ruh itu mukmin gitu ya, yang membawa sifat-sifat Rasulullah sebetulnya yang tadi yang sudah disebutkan, tabligh, amanah, fatonah, sidik gitu ya. Nah, sifat-sifat itulah yang seharusnya memimpin tubuh kita gitu ya. Bukan sebaliknya. Adanya perkembangan teknologi yang demikian cepat tanpa dibarengi dengan kesiapan mentalnya gitu, itu akan memperbesar dampak yang ditimbulkan, karena namanya manusia itu kan bisa tidak terkendali ya. Nafsu bisa mencapai nafsu amarah gitu, bukan hanya nafsu lawamah seperti yang disampaikan tadi. Nah, jadi secara prinsip begitu saya kira ya. Tapi kalau soal fisik kan dari semua sama gitu, netral, kemudian kalau itu hanya di dunia saja gitu, tapi kalau di akhirat saya kira nanti sama semua ya. Iya, Maaf ya sama. kalau saya salah. Muda semuanya ya, umurnya muda semua nanti. Nggak ada nenek-nenek dan aki-aki yang masuk surga. Karena semua jadi muda. Halo? Ya, terima kasih Kang Joni. Halo? Suara saya terdengar? Kayaknya agak keputus. Halo? Terlempar kali. Terputus tadi. Terputus ya? Iya, iya. Itu. Baik. Ini berikutnya di chat sudah ada pertanyaan dari siapa? Mas Ihsan ya. Mas Ihsan boleh open mic aja, tanya. Yang ditulisnya agak panjang nih. Khawatir salah baca saya. Silakan, Mas Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ihsan. Dari mana Mas Ihsan? Di Bandung, Pak. Oke. Ya, di Bandung. Ya, jadi gini. Tadi diterangkan tentang Industri 4.0. Kebetulan saya pernah baca buku yang Society 5.0, yang bukunya mungkin udah banyak beredar. Sepertinya itu proposal gitu. Nah, bagaimana kalau seandainya itu Indonesia mengikuti proposal itu gitu? Ya, karena gini, kalau kita Industri 4.0 mungkin kita tertinggal jauh dari segi teknologi, terus kemudian infrastruktur dan lain-lain itu memang tidak mendukung. Tetapi kalau misalnya kita ke Society 5.0, sisi kemanusiaannya di situ kan ada disebutkan bahwa ada yang dinamakan human centric technology gitu. Jadi teknologi yang berpusat pada pemenuhan kesejahteraan kebaikan manusia, ya mungkin sederhananya saya terjemahkan gitu. Nah, jadi di sana juga Jepang ketika dia membuat ini ada mencontohkan banyak masalah juga dari teknologi yang sudah maju gitu. Karena tidak semuanya berdampak positif. Ada berdampak negatifnya juga. Nah, kira-kira kalau kita yang mengembangkan 5.0-nya sendiri versi Indonesia, karena kita punya sifat kemanusiaannya masih ada. Kita masih bisa mengeksplorasi bahkan memperkuat apa sih sisi kemanusiaannya gitu. Karena di Jepang sendiri antara dunia cyber dan dunia nyata itu mereka karena terlalu tinggi teknologi susah membedakan itu.
Nah, kita mungkin karena sering ketemu, masih ada gotong royong, masih kebersamaan, masih ada dan yang lain-lain gitu. Sisi itu bisa memperkuat. Kemudian juga teknologinya ya udah teknologi yang mungkin positif yang kita ambil. Karena efek-efek negatif dari teknologi juga banyak. Daripada kita mencoba teknologinya yang efeknya buruk, lebih baik kita ambil yang sudah proven, yang sudah stabil, kita pergunakan untuk kebaikan kita. Gitu. Kita misalnya tanah yang kita pakai lebih baik kan kalau misalnya ternyata dengan tanaman yang ditanam dengan air, ternyata efek buruknya juga ada kepada tubuh kita. Gitu. Nah, mungkin kita bisa lebih penelitiannya ke sana. Nah, mungkin ada pendapat atau tentang ide ini gitu. Baik, Eh, terima kasih Mas Isan. Silakan langsung Kang Jani. ya, terima kasih Pak Isa. Saya pernah ngobrol dengan seorang teman saya yang profesor di Tokyo tentang masalah ini gitu ya. Terus dia bilang gini ke saya, kamu jangan nyamakan kamu dengan kami katanya. Kami ini sudah dalam tahap semua bisa kita beli gitu. Katakanlah begitu. Artinya bagi mereka sudah bukan opsi lagi, ini teknologi ini apapun bisa dibeli gitu. Sehingga dalam posisi seperti itu ibaratnya itu mereka bisa melakukan pendekatan apapun gitu, karena segala kebutuhan mereka dari segi ekonominya atau dari segi finansialnya itu sudah terpenuhi, dari segi kemampuan sudah juga mumpuni ya kemampuan. Nah, sementara dalam posisi kita di Indonesia gitu misalnya, kita jelas sangat jauh dibandingkan dengan standar ekonomi kita, standar kehidupan kita dengan mereka. Sehingga secara prinsip gitu ya, secara prinsip kalau saya lebih cenderung kita menyesuaikan dengan lokal wisdom yang ada. Makanya waktu kita paling tidak waktu saya rektor DTS, saya selalu berusaha ke teman-teman sesama itu dosen di ITS itu. Saya selalu mengatakan nggak usah mikir-mikir yang jauh-jauh dengan teknologi yang itu, sebab kalau kita mengembangkan seperti itu kita selalu jadi followers. Itu intinya gitu. Karena itu kembangkanlah berdasarkan local wisdom yang ada, berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga secara prinsip mereka bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung gitu. Karena pada akhirnya kan ketika kita mengembangkan teknologi semuanya ditujukan untuk kebermanfaatan dari masyarakat sendiri. Itu artinya. Nah, makna tadi itu maksud saya adalah ketika kita mengembangkan society 5.0 yang pada prinsipnya menyesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan gitu ya, itu bisa diciptakan tetapi dengan cara kita sendiri, tidak dengan cara yang dikembangkan seperti di Jepang, karena di sana sebuah fasilitas sudah terpenuhi, mereka tinggal memilih comfort gitu dari sisi yang menggunakan standar mereka gitu. Jadi intinya begitu, kita memang harus belajar dari apa yang sudah menjadi persoalan saat ini, tetapi dengan menggunakan wisdom yang ada di kita gitu. Artinya tidak karena tidak semua aspek yang diterapkan di negara maju sesuai dengan kita. Walaupun dari satu sisi misalnya kita melihat itu sesuatu yang sangat menarik, tadi belum tentu kita bisa gitu. Gitu. Ya itu yang saya maksud Pak. Ya betul. Maksud. Jadi ya, Pak. Jadi artinya kita nggak usah memaksakan untuk teknologi itu terpenuhi. Betul. Tapi kita menggunakan sisi kemanusiaannya itu, Pak. Betul. Betul. Itu yang saya kira itu lebih realistis, Pak. Kita sebagai perguruan tinggi kita bukan menara gading gitu ya, cuma mengejar Scopus saja gitu, tapi di sisi lain kebermanfaatan pada masyarakat tidak dirasakan. Nah, itu yang menurut saya kurang pas gitu loh. Baik ya, terima kasih Mas Ihsan atas pertanyaannya, isu yang menarik ini ya, dan Kang Jani tadi ya. Baik, silakan Bapak Ibu. Ini ada beberapa teman saya, ada Pak Wawan, Pak Zena,
Silakan, mungkin Pak Wawan dulu, mungkin ini agak-agak filsafat ini. Biasanya Pak Wawan senang yang rada filsafat. Open mic, boleh open mic Pak Wawan? Op dulu, Pak. Silakan. Ya, mendengar aja. Off dulu. Oke. Banyak Ya. mencerna nih dari Pak Joni nih. Baik, kalau gitu. Baik, kalau gitu Prof. Jenal nih, dari UGM. Pak Jenal, Assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Jenal. Ya, sebenarnya terlalu berat ini untuk saya. Saya orang peternakan yang berkecimpung di bidang ternak saja. Ini satu materi yang berat tapi sangat-sangat bermanfaat paling tidak dari saya sendiri. Saya bisa saya ingin melihat kembali slide yang awal dari Pak Ustadz Pak Joni tadi. Dengan bahasa mengatakan bahwa kita sampai kapan sih kita sebagai Indonesia? Saya kira gitu, seingat saya, yang saya tangkap. Ya, betul. Karena kita punya multi etnis dan sebagainya. Terus ditambah lagi bahwa teknologi justru menstimulasi, kalau bahasa biologinya mengkatalisis mempercepat sifat-sifat tidak baiknya kita sebagai manusia, ya, sifat-sifat tidak baik manusia. Sehingga menurut saya gitu, kita harus kembali. Salah satu, saya sebagai seorang Muslim punya keyakinan bahwa untuk menjawab sampai kapan Indonesia tetap sebagai Indonesia, ya harus kembali ke tadi gitu loh, banyak sekali ke akhlak kah, ke value kah, ke banyak sekali sifat-sifat yang tadi disampaikan oleh Ustadz Joni tadi. Ya, artinya tadi ada fatona, itu kan semuanya satu konsepsi inti dari Islam atau inti dari Al-Quran dan hadis itu sendiri gitu loh. Itu yang saya tangkap. Kalau kita ingin menjaga keutuhan Indonesia, ya harus mau tidak mau saya punya keyakinan sebagai seorang Muslim harus mensosialisasikan sifat-sifat Rasulullah tadi, fatona, sidik, tablik dan sebagainya. Yang ya pastilah saya punya keyakinan itu inline dengan konsep Pancasila itu sendiri menurut saya. Kemudian yang saya ingin sampaikan, tapi pemikiran untuk menjaga keutuhan RI ini adalah kita kembali saya sebagai seorang Muslim mencoba untuk kembali ke tadi Al-Quran dan hadis dan patona, sifat-sifat yang harus ada pada kita. Tapi ini ada kemungkinan juga tidak semuanya sama gitu loh. Sama berawal dari yang sama gitu loh. Itu gimana Pak Ustadz Joni untuk menyikapi ini? Ya terus terang hati saya ya inginnya ya Indonesia tetap sebagai Indonesia gitu loh. Tapi untuk menjadi tetap Indonesia perlu tadi akhlak, value yang itu mau tidak mau ya harus kembali ke tadi Al-Quran dan hadis itulah. Tapi tidak cukup banyak atau mungkin banyak yang juga belum tentu sepaham dengan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang tadi saya setuju sekali bahwa kita perlu kolaborasi. Tapi kolaborasi akan menjadi berkah, barokah itu harus ada kesamaan pemikiran, kesamaan akhlak, kesamaan value dan sebagainya. Itu gimana ini? Mohon pendapat atau mungkin ya pendapatlah kemudian komentar dari Ustadz Joni. Terima kasih. Ya memberanikan untuk tanya sebenarnya terlalu berat menurut saya. Ini kalau buat Prof. Jenal terlalu berat, gimana buat kita ini? Ya. Saya sudah bukan lagi milenial, sudah 70-an lebih saya. Sudah kolonial katanya. Sudah gagap teknologi, Pak. Halo, Pak. Terima kasih, maaf.
Pak Jena telah melewati masa ini apa pensiun ini Prof. Prof Jena dari UGM. Ya, silakan Pak Joni. Berarti luar biasa itu. Kemuliaan yang luar biasa. Tidak semua orang bisa Oh iya, ini nyala nggak ya? Oh iya. Terima kasih Prof. Zainal. Mohon maaf nih. Jadi memang terima kasih atas tanggapan dan komentarnya. Memang betul bahwa yang dekat dari itu dan tadi yang kita jaga dalam hal ini tidak-tidaknya yang kita sudah yakini bersama itu Pancasila begitu. Tapi sebetulnya dari apa yang kita alami saat ini, gitu ya, saya melihat ada yang kurang. Yaitu proses pemahaman terhadap value itu sendiri. Katakanlah value yang dalam hal ini kita bicarakan yang tersirat dalam 5 sila Pancasila lah katakanlah, atau Pancasila lah katakanlah supaya mudahnya gitu. Nah itu tidak diyakini seperti Prof. Sena tadi bilang, tidak diyakini seperti seharusnya. Kenapa? Karena dasarnya bukan di dasar pemahamannya, tidak didasarkan kepada kecerdasan yang dimaksudkan secara ini ya, secara benar oleh Allah gitu, atau melalui Rasul, yaitu kecerdasan yang pada prinsipnya berbasis kepada apa yang diridhoi atau apa yang tidak diridhoi oleh Allah gitu Pak. Nah, jadi sekarang itu intinya gini, kalau misalnya seseorang itu memahami sila-sila Pancasila itu semata-mata untuk mendapatkan ridho, mendapatkan rahmat Allah semata-mata karena kita takut sama Allah, maka kita nggak akan macam-macam gitu. Maknanya nggak macam-macam tuh sekarang banyak orang yang menggunakan Pancasila justru sebetulnya sebagai alat dia untuk melakukan atau intimidasi misalnya, atau kalau saya memanfaatkan Pancasila sebagai bagian dari kepentingan dirinya. Nah itu pemaknaan seperti itu, value yang dia bangun itu sebetulnya tidak didasarkan kepada yang berdasarkan kepada lillahi ta'ala gitu. Nah intinya gitu, bahkan jangankan Pancasila, agama pun demikian gitu. Dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk kepentingannya dengan maksud tujuan yang ingin dia capai. Gitu. Tapi dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatasnamakan Pancasila. Kan ini sekarang orang bermain begitu. Nah maksud saya itu karena masalah karakter gitu, masalah yang berkaitan dengan nawaitunya gitu, yang harus dibenahi oleh kita. Karena secara prinsip dia bermain dengan itu gitu, dan itu bisa terjadi karena kurangnya pemahaman dia terhadap tujuan hidup dia sendiri gitu. Makanya sebetulnya yang kita harus tanam itu terus adalah apa yang diajarkan di dalam agama. Saya juga yakin bahwa di dalam agama lain pun tentunya mempunyai maksud yang sama gitu ya, artinya bahwa mereka melakukan itu semata-mata atas dasar apa yang diperintahkan Tuhannya gitu, katakanlah begitu kan, dan masing-masing pasti tidak berniat untuk melakukan pencerahan terhadap yang lain. Kalaupun itu terjadi, itu semata-mata karena hawa nafsu di dalam tubuhnya, dan itu yang saya maksud dari kepentingan yang dia bangun berdasarkan nilai yang sepertinya gitu dia pegang, padahal sebetulnya tidak. Punya Pancasila padahal tidak, ngakunya Islam padahal tidak gitu. Nah, seperti itulah maksud saya. Jadi hal-hal seperti inilah yang sesungguhnya menjadi penyebab gitu ya. Penyebab atau berpotensi menjadikan penyebab kita menjadi pecah gitu. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya ingin kita sendiri introspeksi pada diri kita sendiri. Sama dengan ketika kita mengatakan kalau kita orang bicara soal kafirun ya misalnya, kan dalam bayang kita seolah-olah itu orang lain. Nah, sebetulnya kalau kita mujur
di dalam diri kita sendiri pun ada sifat kafir gitu. Hmm. Karena manusia itu cenderung bersifat ingkar, bersifat kafir, bersifat menutupi terhadap kebenaran gitu. Kalau tidak sesuai dengan tujuannya itu. Nah, kalau kita tidak punya kesadaran ketuhanan yang baik, ikuti itu akhirnya Al-Quran pun ini diterima, ini tidak gitu. Kalau tidak sesuai, sudah cuek aja. Kang Joninya Terpental mungkin. ya, sambil menunggu beliau bergabung kembali ya. Ini apa namanya? Oh, udah gabung lagi, alhamdulillah. Kan lanjutkan Kang Joni. Masih di mute ya? Jadi esensinya itu yang mau saya sampaikan tuh, halo, ya. Yang kita bangun adalah membangun kecerdasan pada diri kita sendiri gitu. Baik, saya kira begitu. Mohon maaf ini ya, putus-putus ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Ini saya undang, ini ada Kang Farid, ada Kang Johansah ya, para aktivis Salman ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan topik ini. Kang Farid. Inohong Salman ini muncul nih, alhamdulillah. Iya, silakan aktivis Salman yang lain nih, Kang Wawan. Yang senior Kang Johansah tuh. Kang Johan tuh naik ini angkat tangan. Boleh sebentar, Kang Taufik? Mangga. Oh iya, silakan, coba Johan. Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik apa yang disampaikan Kang Joni, Profesor Joni. Ini yang barangkali membuat kita prihatin dan was-was ya. Ya, tetapi kan sebetulnya teknologi ini kan ciptaan manusia ya, dalam tanda petik kan. Betul. Cuma belakangan teknologi ini kok menjadi mengontrol kita begitu ya. Ini kan sesuatu yang aneh begitu. Harusnya kan ya, kalau kita menciptakan teknologi, kitalah yang mengendalikan teknologi. Nah, di lain pihak, saya masih sangat berkeyakinan bahwa persoalan pendidikan itu adalah transfer of value, bukan sekedar transfer of knowledge atau transfer of skill gitu ya. Kalau teknologi, kalau knowledge dan skill kan bisa. Tadi Profesor Joni sudah menyampaikan bahwa anak-anak muda sekarang sangat piawai dalam bermain gadget. Sebentar saja mereka ngoprek sudah selesai. Sementara kita yang kolonial kan nggak begitu ya. Kolonial. Istilah baru kolonial, ini istilah baru. Nah, artinya tetap menurut saya value yang ada di dalam tradisi masyarakat kita, apalagi kita sebagai Muslim, adalah value yang berdasar dari Al-Quran dan Sunnah, harusnya kan tetap kita tampilkan. Saya ini tinggal di gang kecil yang hanya bisa dilalui oleh sepeda motor. Jadi tiap hari kita berinteraksi dengan masyarakat yang lalu lalang, termasuk anak-anak sekolah. Kebetulan berdekatan dengan masyarakat kelas menengah ke bawah. Ini saya sungguh miris, Kang Joni, mendengar percakapan mereka ketika berangkat dan pulang sekolah begitu ya, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak yang lewat. Dulu
dulu saya dengan Kang Taufik ini kan kontrak di Lebak Gede, sekarang udah hilang tuh. Digusur oleh bangunan yang ini. Nah, Sabuga. Nah, dulu itu seingat saya di Lebak Gede itu sama, gangnya juga gang kecil seperti yang tempat tinggal kami sekarang. Tetapi dulu itu kalau ada orang lewat begitu ya, sementara di depan di jalan itu di depan rumahnya ada orang yang lagi ngobrol, ada orang yang lagi duduk, orang yang lagi berdiri. Kemudian yang lewat itu nggak bilang punten, maka yang duduk atau berdiri di depan rumahnya itu akan mengatakan, ayah ayam liwat, ada ayam lewat begitu ya. Nah, sekarang ini ya kalau tidak tidak nabrak atau tidak bersenggolan nggak akan menyapa sekalipun begitu, walaupun relatif tetangga agak jauh gitu ya. Ini kan sesuatu yang menyedihkan, Kang Joni. Jadi kalau mau tabrakan atau nyenggol kita yang sedang berdiri atau duduk di depan rumah, baru mereka itu termasuk mohon maaf sekali. Termasuk itu juga adalah perilaku ibu-ibu yang yang tampaknya muslimat begitu. Mereka jalan-jalan dengan anaknya didorong pakai roda itu. Nah, ini menurut saya adalah juga pendidikan terbaik untuk tidak beradab terhadap anaknya. Ketika lewat di depan kita, mereka cuek saja begitu. Sama seperti ketika bapak-bapak ngantar anaknya sekolah, anaknya dibonceng atau di depan atau di belakang, dia nerobos lampu merah, itu kan pendidikan terbaik agar anaknya ke depan sebagai pelanggar lalu lintas yang efektif begitu ya. Nah, jadi dari cerita ini saya melihat bahwa nilai-nilai kita ini tetap harus menurut saya harus tetap dipegang. Dan itu bagi saya sangat memprihatinkan, termasuk mahasiswa anak muda sekarang kan juga tidak banyak yang tahu persis sejarah perjuangan bangsa Indonesia kan, karena konon katanya sudah ada upaya-upaya untuk membelokkan sejarah perjuangan bangsa ini. Nah, ini yang saya amati, mohon komentar dan pendapat Kang Joni, hatur nuhun. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Johan. Langsung aja, Kang Joni. Ya, hatur nuhun Kang Johan. Itu Kang Taufik, ternyata kesimpulan dari yang disampaikan itu sudah disampaikan oleh Kang Johan. Jadi sudah disimpulkan tadi. Jadi intinya bahwa sebetulnya ke depan ini yang kita perlukan tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi transfer of value kita sebagai akademisi. Dan value yang terbaik adalah value yang diajarkan oleh Rasul kita, yaitu 4 sifat tadi, setidak-tidaknya gitulah. Nah, itu saja sebenarnya sudah cukup gitu dalam proses penyiapan. Cuma memang yang tadi disampaikan Kang Johan bahwa kok teknologi yang menguasai kita gitu ya, seperti itu. Memang seolah-olah begitu, tapi sebetulnya hakikat utamanya adalah ibarat manusia yang menyalahgunakan pistol. Pistolnya nggak bisa bersalah kan, tidak pernah. Jadi kesalahan tetap pada manusianya. Manusialah yang menzolimi dirinya sendiri. Kadang-kadang secara prinsip kan begitu. Sehingga secara maknanya gitulah, teknologi apapun sebetulnya itu hanya tools saja. Jadi adanya dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi itu hanya bagian dari proses percepatan, enhancing ya, percepatan yang dilakukan oleh manusia dalam menyalurkan hawa nafsunya itu secara lebih cepat karena adanya teknologi tadi gitu. Tapi bukan teknologinya tentunya yang salah ya, tapi manusianya. Makanya tadi saya seperti bilang, dulu kita terkenal ramah tamah oleh manusia. Ternyata sekarang setelah ada teknologi media sosial dan sebagainya, malah netizen Indonesia itu dianggap netizen
paling kejam sedunia gitu ya. Karena apa? Karena ternyata apa yang selama ini disembunyikan di depan mukanya yang ramah gitu, ternyata tidak seperti itu gitu. Bahkan dengan bebas menyampaikan apa nama itu pelecehan, kebencian pada pihak lain tanpa ada seolah-olah perasaan sama sekali gitu. Nah, jadi secara prinsip sebetulnya teknologi itu bisa sangat bisa berpotensi untuk mempercepat atau memperbesar, memultiplikasi gitu ya sifat-sifat dalam tanda kutip lah hawa nafsu kebinatangan kita gitu. Nah itu yang harus kita jaga. Tapi bukan teknologinya sekali lagi yang salah gitu, tetapi kita. Makanya yang tadi saya sampaikan, yang kita perlu siapkan adalah mentalitas kitanya gitu, dan contoh terbaik adalah diri kita sendiri. Kita berusaha untuk taat karena memang seperti yang disampaikan Kang Johan tadi, kadang-kadang kita sendiri tidak sadar ya gitu ya, menerobos lampu merah padahal kita bawa anak kita di situ gitu, dia kan akan lihat gitu misalnya bahwa kita sendiri juga melakukan proses pelanggaran gitu ya, dan itu merupakan istilahnya Kang Johan itu pendidikan yang baik untuk membuat anak kita menjadi pelanggar ini ya hukum gitu. Nah hal-hal seperti itu artinya harus dimulai dari kita sendiri. Demikian Kang Tora. Ya, terima kasih. Atur nuhun. Ya. Tadi Kang Wawan mau menyampaikan sesuatu. Sami-sami, Kang Johan. Pak Wawan. Halo, Pak Wawan. Silakan open mic. Oke. Kang Farid. Halo, assalamualaikum Kang Farid. Belum Pak Taufik, enten belum. Belum ya, oke. Ya, nuhun. Kang Farid mau menyampaikan? Ada ya. Firman? Belum ada Pak Taufik ya. Jazakallah khairan Pak Joni. Ustadz Taufik. Ya Pak Zainal. Saya barusan saja ikut pengajian pada maghrib itu membahas surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Intinya itu adalah memang seperti yang disampaikan Ustadz Joni tadi, bahwa apapun ketika membahas surat tadi, menurut saya intinya adalah kita minta perlindungan dari Allah SWT atas kejelekan diri kita, kejelekan teman-teman dekat kita, kejelekan sifat-sifat hewani, dan juga kejelekan dari setan dan iblis. Itu saya kira, menurut saya tadi yang di akhir, bahwa teknologi mempercepat menjadi sesuatu yang tidak baik terhadap komunitas kita, ya tergantung diri kita sendiri gitu ya, tergantung kitanya. Sehingga Ustadz yang tadi ingin menyampaikan, ya mari kita aplikasikan doa-doa surat An-Nas sama Al-Falaq itu gitulah. Saya kira itu ingin saya sampaikan. Maaf, terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Kang Yoni ada komen? Saya ingat ini ya, dulu guru saya pernah bilang bahwa yang namanya agama itu sebetulnya tidak bisa diajarkan. Artinya agama itu, kita memahami agama itu bukan dari proses ajar mengajarnya, gitu. Intinya gitu. Tapi karena Allah yang membukakan itu dan hati kita, sesungguhnya gitu. Makanya Mbah Mun gurunya Gus Baha itu bilang, tugas saya itu hanya menyampaikan saja. Tentang kemudian si anaknya jadi ngerti apa itu, ya itu urusannya Allah gitu. Intinya gitu. Kita sebagai kiai ya doakan aja supaya mereka menguasai ilmunya dan paham dengan Allah membukakan hatinya gitu. Intinya gitu. Makanya saya bisa paham kenapa dari sekian banyak muridnya Gus Baha misalnya Mbah Mun, hanya Gus Baha aja yang menonjol gitu. kan itu karena Allah yang membukakan itu, bukan karena bukan karena dia hebat gitu loh.
Nah, itu yang maknanya itu, karena itu sebetulnya ketika kita mengajarkan karakter yang berbasis kepada karakter Islam, artinya berdasarkan pemahaman kita tentang Islam, itu harusnya disertai doa gitu. Ya, ya. Jadi kita ke mahasiswa itu sambil ngajar, sambil berdoa. Makanya ada kiai yang di Asrori, di Kiai Asrori itu sangat berwibawa sekali di Surabaya dulu. Sebelum meninggal beliau pernah membuat pertanyaan, apa bedanya profesor dengan kiai katanya. Apa tuh bedanya? Jawab sendiri beliau. Dia bilang kalau profesor itu hanya mentransfer of pengetahuan, ngajar aja. Ya, ya. Tapi kalau kami kiai, dia bilang, saya tuh mengajarkan sambil saya mendoakan malamnya untuk supaya santri-santri saya menguasai ilmunya dengan pertolongan Allah. Karena mereka sadar bahwa kita itu tidak ada upaya untuk bisa membuat mereka pinter. Allah lah yang membuat mereka pinter, memahami ilmunya gitu. Intinya gitulah. Jadi itu sebabnya memang harus terus berdoa sih gitu. Terima kasih nih Pak Ustadz Zainal sudah ini mengingatkan itu. Karena pada prinsipnya itu karena rahmat dan kasih sayang Allah yang membuka hati kita. Nah, itu yang selalu saya juga berusaha cari ya. Semoga Allah mengajarkan saya ilmu. Makanya yang namanya Rasul misalnya ya, namanya Rasul kan bukan pendidikan S3, nggak pernah sekolah, bahkan nggak bisa baca. Tapi menguasai semua ilmu agama. Kalau bukan karena Allah gitu yang membukakan ini, dan itu mendapat wahyu gitu ya misalnya. Jadi artinya bukan berbasis agama, berbasis pendidikan kan gitu. Kalau agama berbasis kewahyuan gitu. Artinya maknanya Allah yang membukakan hati seseorang itu, memberikan rahmatnya sehingga orang bisa paham ilmunya. Makanya setiap hari kita harus berdoa gitu supaya Allah membukakan hati kita agar kita paham terhadap ilmunya. Gitu. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih sekali lagi. Ya. Masih syukron jazakallah Ustaz. Nah, ya, jadi luar biasa memang Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak karunia ya dari keilmuan itu kan. Macam fasilitas hidup yang kan ya. Kang Ovik, ya. Punten, ini ada Bu Aisyah kayaknya bilang gini, akankah program MBKM memberi perubahan besar membentuk generasi berkarakter ke depan? Iya betul di chat ya. Ya. Silakan Kang Joni. Intinya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau kita bicara karakter itu dalam konteksnya yang berbasis kepada apa yang diajarkan oleh Rasul dalam Quran dan hadis, misalnya ada Allah dan Rasul, itu sebetulnya bisa terjadi karena rahmat Allah sebetulnya gitu. Tapi ikhtiar kita melalui berbagai macam cara gitu. Jadi artinya ikhtiar kita bisa melalui cara, baik cara yang formal maupun tidak formal gitu dalam proses mendapatkan rahmat agar kita bisa menguasai ilmunya. Intinya itu. Sehingga secara prinsip tentunya pendidikan dalam bentuk apapun itu belum tentu memperbaiki karakternya gitu. Artinya dalam hal ini MBKM termasuk ya, apalagi misalnya. Tapi harapan kita itu gitu ya itu kan bagian dari ikhtiar. Harapan itu bisa memperbaiki gitu. Intinya begitu. Kenapa saya mengatakan demikian? Kan tadi saya sudah mengatakan bahwa pembentukan karakter yang berbasis Islam pada prinsipnya adalah ilmunya Allah. Gitu. Dan itu tidak bisa melalui proses pendidikan ajar mengajar di sekolah sebetulnya. Itu hanya itu cara aja. Mungkin saja dia bisa dapat dari cara yang lain gitu. Tapi bukan dari pendidikan itu bisa saja. Semua rahasianya Allah lah gitu. Tapi sebagai manusia kita wajib berikhtiar. Gitu. Intinya. Jadi kalau apakah MBKM itu akan memperbaiki karakter? Maka jawabannya belum tentu kalau alamnya. Tapi kita sebagai manusia wajib berikhtiar. Gitu. Intinya gitu. Ya, terima kasih. Ini Bu Aisyah ini dari Lombok ya. Oh, dari Lombok. Wah, luar biasa ini. Rajin mengikuti. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah 20 menit lewat dari jam 9 ya. Udah kalau untuk waktu Lombok udah cukup larut ini. Alhamdulillah kita telah mendapatkan
pencerahan dari Kang Profesor Joni Hermana tentang bagaimana kita para akademisi atau ilmuwan gitu ya, termasuk juga saya kira adalah Bareng aja. siswa ya, untuk kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan, ilmu pengetahuan kita dan berkontribusi ya buat masyarakat ya. Nas anfa linnas ya. Teknologi itu kan hanya tool saja ya, yang harusnya bisa mendekatkan kita dalam mempermudah kita dalam beribadah ya. Kan ini memberikan peluang juga ya, ketika misalnya era internet itu kita bisa dakwah itu bisa lintas provinsi bahkan lintas negara gitu kan pada saat yang bersamaan. Kebaikan bisa tersebar dengan cepat ya, sebaiknya juga mungkin keburukan bisa tersebar dengan cepat ya dengan peran. Baik, untuk menutup acara kita pada malam hari ini mungkin Kang Joni bisa menyampaikan closing remark atau closing statement ya, apa yang diharapkan dari kita nih para akademisi ini ya, apa namanya, supaya bisa lebih banyak berkontribusi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan Kang Joni. Terima kasih Kang Taura. Pertama yang harus saya sampaikan disclaimer-nya ya, bahwa kalau misalnya ada kesalahan itu karena kesalahan saya sendiri gitu ya. Jadi saya mohon maaf, mohon dimaafkan, tapi kalau misalnya ada kebenaran itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting bagi kita adalah ke depan sebagai akademisi yang tadi disampaikan Pak Johansa, tidak sekedar mengingatkan, tidak sekedar memberikan ilmu kita kepada mahasiswa kita atau kepada masyarakat, tapi juga berusaha untuk istilahnya membangun karakternya, mengingatkan karakternya, karena not only transfer of knowledge, tapi juga transfer of value, itu intinya begitu. Dan sebagiannya value adalah value yang berbasis kepada apa yang kita yakini, yaitu ajaran Islam begitu. Demikian Kang Taufik, terima kasih. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira pada Kang Joni Hermana yang telah menyampaikan ya pemaparan yang luar biasa, inspiratif pada kita sekalian, mudah-mudahan memberikan manfaat dan memperbaiki ya kualitas keimanan, keilmuan kita dan amal soleh kita gitu ya. Pembinaan karakter yang kita lakukan, apalagi kita peran sebagai dosen ya, yang bertanggung jawab untuk menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik lagi daripada generasi kita gitu ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada kabar malam hari ini. Sampai bertemu pekan depan ya. Kalau nanti tema dan pembicara akan sampaikan melalui WA. Terima kasih, salam sehat semuanya. Terima Mudah-mudahan kasih. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih Mbak Erni. Pak Ditunggu suaranya. Terima kasih. Sami-sami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu, izin monggo. Ya, sama-sama. Mohon izin juga ya, mohon izin keluar ya. Mohon. Terima kasih.